Tiga kelemahan Dajjal yang wajib Muslim ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Dajjal sebagai makhluk pembawa petaka bagi seluruh umat manusia di akhir zaman nanti dan telah banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang menerangkan itu adalah sebagai berikut. Tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dijelaskan juga bahwa Dajjal sendiri memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dibanding manusia biasa, karena ia mampu menjelajahi bumi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan dia juga bisa menebar tipu daya fitnah, termasuk di dalamnya menghidupkan orang yang sudah mati. Meskipun Dajjal diberi kelebihan yang sangat dahsyat, namun bukan berarti Dajjal tidak punya kelemahan. Dajjal sendiri ternyata punya kelemahan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dajjal takut dengan dukhan. Ketika dukhan terjadi, meteor akan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Debu-debu pun akan berterbangan membentuk asap yang gelap dan sangat tebal. Hal inilah yang bisa menjadi kelemahan Dajjal dan sangat ditakuti, karena asap-asap ini dapat membuat Dajjal menjadi cacat dan pasukannya hancur lebur. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendatangi Ibnu Sayyad untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan, maka Rasulullah menanyakan perkara dukhan. Yang kedua, Dajjal tidak sanggup membunuh orang mukmin yang taat dan pemberani untuk kedua kalinya. Ketika muncul, Dajjal akan melakukan segala bentuk kejahatan. Salah satunya adalah dengan cara membunuh kaum muslimin yang tidak percaya bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun, setelah membunuh orang tersebut, Dajjal kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada waktu keluarnya Dajjal, ada seorang dari kaum mukmin yang dengan berani menemui Dajjal. Maka ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia pun berkata, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW." Maka segera Dajjal menyuruh merebahkan mukmin tersebut dan dibunuhlah mukmin tersebut. Lalu Dajjal berjalan di tengah badannya yang terbelah itu. Dajjal pun berkata, "Bangun." Maka bangunlah orang mukmin itu seperti sedia kala. Lalu Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu belum percaya kepadaku?" Mukmin itu menjawab, "Tidak berkurang keyakinanku bahwa engkaulah Dajjal, bahkan aku bertambah yakin." Kemudian mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, Dajjal tidak dapat lagi berbuat demikian kepada seorang pun." Maka Dajjal berusaha membunuhnya lagi, namun tidak bisa. Yang ketiga, Dajjal tidak mampu melawan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam begitu menghormati dan mempercayai Nabi Isa alaihissalam. Tidak dikatakan utuh keislaman seseorang sebelum ia mengimani Nabi Isa. Muslim sejati juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi yang diangkat oleh Allah Ta'ala dan masih hidup hingga saat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 158 dijelaskan, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku." Namun kehadirannya masih menjadi misteri dan tidak bisa diprediksi. Namun Allah sudah memberikan kata kunci terkait kapan dia akan menurunkan Nabi Isa. Dalam Al-Quran, ia akan diturunkan ketika Dajjal sudah tidak dapat dikendalikan. Ia akan bersekutu dengan Imam Mahdi yang juga mati-matian berjuang untuk agama ini. Masa kehadiran Nabi Isa diawali dengan terjadinya perang dahsyat yang terjadi di akhir zaman. Adalah perang Marhamah Kubra yang akan menjadi perang besar di antara dua perang yang akan terjadi. Perang ini akan terjadi setelah perang beruntun yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Pada perang tersebut, kaum muslimin akan menang atas jazirah Arab dan Persia serta saat melawan kaum Rom.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kalian akan perangi Jazirah Arab sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Persia sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi kaum Rum sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemudian kalian perangi Dajjal sehingga Allah menangkan kalian atasnya. Kemenangan ini tidak lantas membuat perang selesai, karena ternyata ada perang yang maha dahsyat yang akan dilalui kaum muslimin sebelum terjadinya hari kiamat. Perang itu disebut dengan Perang Armageddon. Dan nantinya hanya akan ada dua golongan saja, yakni golongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan golongan kafir yang akan dipimpin oleh Dajjal. Lalu di tengah huru hara yang tercipta, Allah Ta'ala menurunkan pertolongan di tengah kedatangan Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Isa akan turun di Menara Putih di timur Damaskus ketika menjelang fajar. Kemudian Nabi Isa masuk ke markas kaum muslimin dan ikut dalam barisan salat subuh. Setelah itu ia bersama Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin menyerbu seluruh markas kaum kafir, bahkan berhasil membunuh Dajjal dan seluruh orang kafir. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyratis Sa'ab bab Zikrul Dajjal halaman 67 dan 68 disebutkan, ketika Allah telah mengutus Al-Masih bin Maryam, maka turunlah ia di Menara Putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka turunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang pada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah Ta'ala dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Wallahu a'lam bishawab.